Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, smart student. How are you today? Welcome in our craft class. To continue your lesson, please check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Ibu harap anak-anak ibu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita. Baiklah anak-anak ibu, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi yang baru, yaitu tentang pengolahan bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman yang sehat. Nah, jadi anak-anak ibu, sayuran dapat kita jadikan diolah nanti menjadi makanan dan minuman yang sehat. Dan itu setiap hari sering kita konsumsi. Oke, kita akan bahas satu persatu. Pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dari sayuran. Sayuran adalah bagian vegetatif dari tumbuhan yang dapat dimakan baik secara segar maupun melalui pengolahan dengan cara dimasak. Kalau dalam keadaan segar ini maksudnya dilalap ya ya, tidak dimasak. Sayuran mempunyai kadar air dan serat yang tinggi, sehingga umumnya mempunyai umur relatif pendek, mudah rusak dan tidak dapat disimpan terlalu lama jika tidak diperlukan secara khusus. Sayuran tidak dapat dipanen setiap saat karena sayuran merupakan tanaman musiman. Oke? Masuk yang ke pembahasan yang berikutnya, yaitu klasifikasi daripada sayuran. Yang pertama, anak-anak ibu, berdasarkan bagian tanaman yang dimakan dari sayuran tersebut, kita akan bagi dari segi perkembangbiakannya. Organ tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu bagian vegetatif, yaitu daun, dari daun, batang, akar, dan bagian generatif, yaitu terdiri dari buah, bunga, dan biji. Nah, itu ya vegetatif dan generatif tadi. Yang pertama, di sini ada sayuran yang diambil dari daunnya atau disebut leaf vegetables. Sayuran daun merupakan jenis sayuran yang dapat dikonsumsi pada bagian daunnya. Sayuran daun dengan kualitas bagus adalah jika bagian daunnya utuh, tidak berlubang, dan tidak busuk, serta batang dan daunnya berwarna segar. Nah, contoh dari sayuran daun ini ada bayam, kangkung, sawi, kubis, daun kemangi, daun melinjo, daun singkong, pokcai, poh-pohan, dan lettuce atau selada. Nah, ini sayuran yang diambil dari daunnya. Berikutnya ini ada sayuran yang diambil batangnya atau stem vegetables. Sayuran batang yang dimanfaatkan adalah bagian batang dari tumbuhan yang terdiri dari buku dan ruas. Buku merupakan tempat menempelnya daun. Memilih sayuran batang yang baik, biasanya batang yang masih muda, berwarna cerah, muda, dan bersih, serta tidak busuk. Contohnya sayuran apa yang diambil batangnya? Ada asparagus, rebung, paku, dan seledri. Nah, itu asparagus, ada contohnya ya, gambarnya yang sudah ibu buat. Terus rebung itu adalah bambu yang masih muda. Berikutnya ada sayuran polong. Sayuran polong yang dimanfaatkan tidak hanya pada bagian polongnya, tetapi kulitnya bisa juga dimakan. Kualitas sayuran polong yang baik biasanya yang muda. Biji sayuran tidak menonjol dan kulitnya masih lurus. Warna buah terlihat segar dan tidak ada bagian yang rusak. Nah, contoh-contoh dari
Sayuran polong ini ada buncis, kapri, kacang panjang, kacang merah, dan kedelai. Nah, itu pasti anak-anak ibu sudah hampir setiap hari mengkonsumsinya. Berikutnya ada sayuran yang diambil dari akarnya atau root vegetables. Nah, sayuran akar itu berupa umbi-umbian karena umbi merupakan akar menggembung. Sayuran akar banyak mengandung karbohidrat dan berbagai nutrisi sehat lainnya. Sayuran akar yang baik adalah yang sudah berumur cukup. Ukurannya besar, tidak tumbuh tunas, dan tidak ada bagian yang membusuk. Apa itu contoh dari sayuran akar? Ada kentang, wortel, lobak, bit, talas, ubi kayu, dan ubi jalar. Nah, jika kamu suka mengkonsumsi yang namanya stik kentang goreng, nah itu termasuk dari sayuran akar. Berikutnya ada sayuran jamur atau mushroom. Sayuran jamur secara ilmiah bukanlah tumbuhan, tetapi bagian cendawan dapat dimakan sehingga digolongkan sebagai sayuran. Sayuran jamur yang baik adalah yang masih muda, bersih, dan tidak ada bagian yang rusak terkena hama atau busuk. Contohnya apa? Nih sayuran jamur. Ada jamur kancing, ada jamur merang, jamur tiram, dan jamur kuping. Nah, ini anak-anak ibu juga sering mengkonsumsinya. Sekarang banyak dijual jamur goreng ya, jamur crispy. Nah, itu sayuran dari jamur. Berikutnya ada sayuran buah atau fruit vegetables. Sayuran buah dihasilkan dari penyerbukan dan pertumbuhan yang terjadi pada organ bunga, sehingga yang dimanfaatkan bagian buahnya. Sayuran buah yang memiliki kualitas baik biasanya dengan tingkat umur yang cukup, tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua, berukuran besar, dan sayuran buahnya berwarna cerah segar, serta tidak ada bagian yang busuk. Contohnya ada tomat, cabai, paprika, timun, terong, pare, labu siam, jagung, dan oyong. Itu ya nak contohnya. Berikutnya masuk kita ke bagian kedua. Berdasarkan pigmen yang dikandung, dapat kita bagi ke dalam beberapa bagian sayuran tersebut. Yang pertama, sayuran berwarna hijau. Ini makanya berwarna hijau terbentuk oleh klorofil namanya. Kandungan klorofil pada sayuran hijau dalam suasana asam akan berubah menjadi hijau tua dan dalam suasana basah menjadi hijau terang. Sayuran hijau kaya akan karotenoid yang dapat mengatasi radikal bebas, mengandung berbagai vitamin yaitu A, C, dan K yang bermanfaat bagi pembekuan darah dan pembentukan tulang. Jadi itu nak tadi sayuran dari warnanya ya nak ya tadi. Berikutnya ada sayuran berwarna ungu. Ini contohnya ada terong, bawang, bayam, ubi ungu, dan paprika ungu yang mengandung vitamin A dan kalsium yang tinggi. Sayuran berwarna ungu juga mengandung antosianin, resveratrol, dan asam ellagic yang bisa menangkap radikal bebas dan mencegah terserang penyakit kanker, diabetes, dan serangan jantung. Jadi ini berwarna ungu dia nak sayurannya. Berikutnya kita masuk ke bagian klasifikasi sayuran yang berwarna merah, biru karena adanya suatu zat anthocyanin yang sensitif terhadap perubahan pH dan dapat larut di dalam air. Ketika pH dalam keadaan netral, pigmen berwarna ungu
ketika dalam keadaan asam, pigmen berwarna merah, sedangkan saat terdapat basa, pigmen berwarna biru. Contohnya sayurannya yang berwarna merah biru yaitu kubis merah, beet, tomat, cabai, dan paprika. Nah, anak-anak ibu pasti sudah sering ya lihat tomat, cabai, paprika. Paprika itu ada yang warna kuning, merah, hijau, orange. Berikutnya ada warna kuning, oranye pada sayuran berasal dari kandungan, yaitu kandungan beta dan alfa karoten yang tidak akan berubah dengan pengolahan atau pH. Zat tersebut dapat berfungsi sebagai penghambat proses penuaan sel-sel di dalam tubuh, membantu meremajakan sel-sel tubuh, dan memberikan sistem kekebalan agar tidak mudah terserang penyakit. Sayuran berwarna kuning atau orange adalah ubi jalar, wortel, biji melinjo, dan labu kuning. Jadi anak-anak ibu bisa mengkonsumsi ini karena dia salah satunya kelebihannya dia memberikan sistem kekebalan bagi tubuh agar tidak mudah terserang penyakit. Berikutnya bagian C, kandungan dan manfaat dari sayuran. Ini ada yang pertama sayur kangkung. Kangkung memiliki kandungan vitamin A yang sangat tinggi, berguna sebagai antioksidan untuk menangkal serangan radikal bebas pada kornea mata, serta mengandung beta-karotin yang menjaga mata agar tetap sehat. Selain itu, kangkung mengandung vitamin C lebih tinggi daripada buah-buahan yang dapat menangkal serangan virus flu dan sariawan. Nah, ini untuk saat ini, di masa-masa pandemi, kamu boleh banyak mengkonsumsi kangkung ini tadi, karena dia banyak mengandung vitamin C. Menangkal serangan virus flu dan sariawan. Berikutnya ada wortel. Wortel atau Daucus carota seringkali dikatakan sebagai buah karena banyak orang memakannya secara mentah, seperti buah yang dikupas kulitnya, dicuci lalu dimakan. Wortel dengan rasanya yang manis amat disukai oleh anak-anak jika dibuat sayur sop. Wortel bagian akar atau umbi yang dimakan dan umumnya berwarna oranye, agak kemerahan. Ini menandakan wortel kaya akan kandungan beta-karotin, vitamin A. Zat gizi ini sangat baik untuk kesehatan mata dan kulit. Wortel juga mengandung vitamin C yang cukup tinggi sehingga membuatnya banyak digemari oleh orang-orang. Jadi anak-anak ibu banyak-banyaklah juga mengkonsumsi buah wortel tadi. Oke, yang berikutnya ada bayam. Bagian bayam yang dikonsumsi adalah daunnya. Bayam memiliki daun lebar dan berwarna hijau cerah. Sayur bayam sangat digemari oleh anak-anak, baik orang muda maupun orang tua. Menurut hasil penelitian, bayam memiliki banyak kandungan dan manfaat bagi kesehatan. Flavonoid dalam bayam memiliki sifat antioksidan dan anti kanker. Bayam mengandung vitamin K yang tinggi dan mineral seperti magnesium, seng, tembaga, dan fosfor. Kandungan mineral-mineral tersebut bermanfaat untuk melindungi pengeroposan tulang atau osteoporosis. Berikutnya masuk ke bagian D, teknik pengolahan pangan. Nah, di sini ada dua teknik ya, anak-anak ibu dalam pengolahan pangan. Yang pertama ada namanya teknik pengolahan makanan panas basah atau moist heat. Dan kedua, teknik pengolahan panas kering atau dry heat cooking. Jadi, ini merupakan dua teknik dalam pengolahan pangan tadi, pengolahan sayuran tadi. Kita mengolah bisa secara panas basah atau panas kering. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu kita akan bahas tentang teknik pengolahan makanan panas basah atau moist heat. Di sini, ada yang pertama namanya teknik merebus atau boiling. Teknik merebus itu adalah suatu cara mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Nah, ini anak-anak ibu pasti semuanya sudah sering melakukannya.
teknik boiling ini. Berikutnya ada namanya teknik merebus menutup bahan pangan atau poaching. Cara memasak bahan makanan dalam bahan cair sebatas menutupi bahan makanan yang direbus dengan api kecil di bawah titik didih 90 derajat sampai dengan 96 derajat Celcius. Nah, ini pun juga udah sering ya, Nak, anak-anak Ibu buat. Ini caranya seperti kamu kalau misalnya mau merebus sayur, nah itu dia hampir sama dengan teknik yang B ini. Berikutnya ada yang C, teknik merebus dengan sedikit cairan atau braising. Teknik merebus bahan makanan dengan sedikit cairan itu kira-kira setengah dari bahan yang akan direbus dalam panci tertutup dengan api dikecilkan secara berlahan-lahan. Cara ini sama dengan menyetup. Berikutnya ada yang D, teknik menyetup atau menggulai atau stewing. Mengolah bahan makanan dengan cara menumis bumbu lebih dahulu dan dilanjutkan dengan merebusnya dengan sedikit cairan dengan api yang sedang. Nah, ini juga sering ya kita lakukan dengan teknik menyetup tadi ini atau menggulai. Bahkan mungkin seminggu itu ada beberapa kali kita melakukan kegiatan itu. Biasanya mama kamu ya, Nak ya, yang sering melakukannya. Terus yang berikutnya ada teknik mengukus atau steaming. Teknik memasak bahan makanan dengan uap air yang mendidih. Sebelum mengukus bahan makanan, alat pengukus yang sudah berisi air harus dipanaskan terlebih dahulu sehingga mendidih dan mengeluarkan uap. Baru memasukkan bahan makanan pada alat pengukus tadi. Nah, ini biasanya bisa kue dimasak atau yang lainnya ya, Nak. Berikutnya ada teknik mendidih atau simmering. Nah, di sini teknik memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cair lainnya yang dididihkan terdahulu. Baru api dikecilkan di bawah titik didih dan direbus lama. Berikutnya ada teknik mengetim. Teknik memasak bahan makanan dengan menggunakan dua buah panci yang berbeda ukuran, di mana salah satu panci lebih kecil. Nah, ini namanya teknik mengetim. Itulah tadi, Nak, beberapa dari cara mengolah makanan dengan teknik panas basah ya, Nak ya. Berikutnya masuk kita ke teknik yang kedua, yaitu teknik pengolahan sayuran dengan menggunakan teknik panas kering. Oke, dengan menggunakan teknik panas kering atau dry heat cooking. Nah, yang pertama itu dia tekniknya namanya menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying. Nah, ini biasanya pada proses pengolahan dengan metode deep frying ini, beberapa kandungan gizi akan rusak, tetapi kandungan energinya akan tinggi. Karena mengandung lemak, kandungan vitamin biasanya lebih sedikit yang hilang. Berikutnya ada teknik menggoreng dengan minyak sedikit atau shallow frying. Suatu proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat dengan minyak goreng yang sedikit pada wajan datar dengan bahan hanya satu kali dibalik. Dengan teknik ini bahan makanan tidak akan menjadi terlalu matang. Nah, itu di situ hasilnya yang teknik yang kedua itu yang ke B agak tidak boleh terlalu masak ya, Nak ya, hasilnya. Terus ada teknik menumis atau sauteing. Teknik memasak dengan menggunakan sedikit minyak olahan yang dikerjakan dalam waktu sebentar dan cepat. Diaduk-aduk serta ditambah sedikit cairan sehingga sedikit berkuah atau basah. Berikutnya ada teknik memanggang atau baking. Teknik pengolahan bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak atau air. Itu namanya teknik memanggang atau baking. Nah, kalau teknik menumis itu udah sering juga dilakukan. Teknik memanggang juga sudah sering kamu lihat mama kamu melakukannya atau memasak ya nih anak ya di rumah dengan beberapa teknik tadi. Terus ada yang terakhir teknik membakar atau grilling, yaitu teknik mengolah makanan di atas lempengan besi panas
atau griddle. Nah, ini membakar itu biasanya banyak ya nak, kalau bisa ikan, bisa juga ada sejenis mungkin sayur-sayuran ya, yang bisa menggunakan teknik membakar ini tadi. Nah, itulah tadi nak beberapa dari teknik dalam pengolahan panas kering. Berikutnya ada teknik pengolahan pangan lainnya, dari panas basah, yang pertama tadi, terus panas kering, dan yang terakhir ada dia teknik pengolahan pangan, tapi di luar dari yang panas basah dan panas kering tadi nak. Ada dia menghaluskan dengan cara dihaluskan, mencampur, menyaring atau memeras, terus tidak dimasak, atau bisa dibilang lalapan dia ya, makan dikonsumsinya, dia mengkonsumsinya dengan cara lalapan atau tidak dimasak. Baru bisa juga dengan cara tadi menyaring atau memeras misalnya, terus mencampur. Nah, demikianlah anak-anak ibu penjelasan dari pembelajaran kita hari ini. Ibu harap anak-anak ibu masih tetap juga semangat dalam mengikutinya. Ibu ucapkan banyak terima kasih atas perhatian anak-anak ibu semuanya. Nah, di akhir dari video kita ini ada tugas yang akan ibu berikan. Ibu harap anak-anak ibu mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Ibu sudahi, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.